Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17. Bersama saya Alfa Rizky dan pemirsa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, pertumbuhan nilai budaya gemar membaca mengalami peningkatan yang signifikan. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi capaian Perpusnas tersebut dan berharap tetap mengalami pertumbuhan positif di waktu ke depan. Komisi 10 DPR RI bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat terkait realisasi program serta tindak lanjut Panitia Kerja atau Panja Peningkatan Literasi. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus mengapresiasi capaian kinerja Perpustakaan Nasional, khususnya terkait capaian yang signifikan pada pertumbuhan nilai budaya gemar membaca. Menurut Fahmi, pertumbuhan program budaya gemar membaca serta indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2023 sangat positif. Lebih lanjut, ia berharap semua pihak terkait pembangunan literasi dapat berkolaborasi dan melakukan koordinasi yang baik agar dapat bersama-sama membangun budaya literasi sehingga angka gemar membaca semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Yang kedua adalah capaian yang cukup signifikan pertumbuhan nilai budaya gemaran membaca dari tahun 2020 ke 2023 nampak sekali pertumbuhannya, dan juga indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2023 juga nampak ada pertumbuhan. Artinya semua pihak. Dan ini terkait dengan sejauh mana kolaborasi, koordinasi, sinergi kepada seluruh stakeholders sehingga kita benar-benar dari tahun ke tahun terjadi upaya pengembangan pembangunan literasi sehingga angkanya tidak kecil seperti yang tadi saya gambarkan. Ya, di tempat kami hanya 7.000 penduduk yang Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendorong Komisi Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga distribusi logistik pemilu tahun 2024, terutama untuk wilayah terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan. Wilayah 3TP atau terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan harus menjadi perhatian KPU dalam melakukan distribusi logistik pada pemilu tahun 2024. Hal ini penting karena akan menentukan distribusi yang tepat waktu hingga ke tempat pemungutan suara. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mendorong pihak kepolisian untuk menjaga distribusi logistik pemilu sampai daerah 3TP. Taufik menambahkan, faktor pengamanan sangat penting, mengingat logistik pemilu merupakan dokumen yang sangat vital untuk dijaga rahasia dan keamanannya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan atau upaya untuk menghambat proses pemungutan suara pada pemilu 2024. Menurutnya, semua pihak yang terlibat juga harus bertanggung jawab untuk mengamankan jalannya pemilu, terutama di wilayah 3TP yang terkendala akses infrastruktur dan topologi wilayah yang sulit. Saya melihat kemampuan dari pihak Polri sangat mumpuni dalam hal menjangkau daerah-daerah yang terpencil dalam hal terkait dengan pengamanannya. Ya tentunya tidak hanya Polri sendirian saja, tapi juga pihak yang bertanggung jawab terhadap distribusi itu yaitu KPU pun juga harus memiliki kemampuan ya. Saya melihat bahwa ya mudah-mudahan sejauh ini tidak ada masalah terkait dengan itu. Ya tentunya kerjasama yang baik sangat diperlukan. Dalam hal soal pengamanannya saya tidak melihat ada masalah ya. Tinggal bagaimana kemudian hal-hal teknis lainnya ya terkait dengan kesiapan KPU untuk melakukan hal ini. Tapi kalau melihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya, saya cukup optimis bahwa tidak ada kendala yang berarti nantinya. Mahir dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Keahlian Setjen DPR RI bersama Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur menggelar fokus group discussion sebagai bentuk pelibatan akademisi dalam penyusunan naskah akademik perubahan undang-undang tentang kepariwisataan. Guna membangun pariwisata berperspektif kebudayaan melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
Badan Keahlian Setjen DPR RI bekerjasama dengan Unika Santu Paulus Ruteng NTT menggelar FGD dalam rangka meningkatkan kualitas naskah akademik RUU tentang kepariwisataan. Kepala BK Setjen DPR RI Innocentio Samsul mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pelibatan masyarakat dalam memperkaya, meningkatkan, dan memperbaiki kualitas dalam proses penyusunan naskah akademik perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-undang ini juga diarahkan untuk menjadi tempat perjumpaan dialog kebudayaan antara pengunjung atau wisatawan dengan masyarakat lokal. Jadi jangan sampai semua kegiatan itu tidak terjadi dialog ya, karena itu nanti akan memperkaya ya, dinamika ataupun konten dari budaya itu kalau masyarakat tidak hanya sebagai objek gitu loh, tetapi mereka juga sebagai subjek budaya, mereka juga bisa berkontribusi dalam kegiatan pengembangan pariwisata secara keseluruhan. Unika Santu Paulus Ruteng menjadi perguruan tinggi ke-66 yang menjalin kerjasama dengan BK Setjen DPR RI. Penandatanganan MOU antara BK Setjen DPR RI dengan Unika Santu Paulus Ruteng merupakan upaya pelibatan kalangan akademisi dalam proses pembahasan RUU di DPR. Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, perbedaan pilihan dalam kontestasi politik 5 tahunan rentan menimbulkan pergesekan sengit. Seruan pemilu damai kerap digaungkan berbagai pihak jelang bergulirnya pemilu 2024. Termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan, segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemilu merupakan pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan sukacita. Menjaga keharmonisan bernegara di tengah perbedaan yang ada dinilai penting bagi keberlangsungan pemilu. Pemirsa, terkait hal ini, anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keharmonisan tersebut dengan tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang dapat menimbulkan perpecahan seperti isu identitas dan juga SARA. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen hanya untuk Anda. Seruan pemilu damai kerap digaungkan berbagai pihak jelang bergulirnya pemilu 2024. Tak terkecuali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Imbauan pemilu damai terus disuarakan, mengingat perbedaan pilihan dalam kontestasi politik 5 tahunan rentan menimbulkan pergesekan sengit. Anggota DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keharmonisan, kerukunan, dan keamanan. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi terhadap isu yang dapat menimbulkan perpecahan, seperti isu identitas dan SARA. Untuk itu, semangat kebersamaan dan persatuan dalam masa pemilu perlu diperkuat. Tentu pemilu yang baik ini ketika melakukan sebuah argumentasi pandangan-pandangan yang dikedepankan adalah
akal sehat, yang dikedepankan adalah ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa ini, bukan saling untuk menjatuhkan, apalagi menggunakan isu sara, isu golongan, dan isu-isu yang negatif lainnya digunakan dalam setiap kegiatan adu pendapat dan adu argumen. Nah, saya juga mengajak para generasi milenial, generasi Z kita melakukan haknya, melaksanakan haknya untuk ikut partisipasi dengan cara ikut memilih, datang ke TPS, menentukan 5 tahun nasib bangsa ini. Jangan diam, gunakan hak pilihan. Upaya pemerintah dalam menjaga perdamaian setidaknya sudah membuahkan hasil di wilayah Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Surabaya, disampaikan indeks potensi kerawanan pemilu 2024 mengalami penurunan. Berawal dari status sangat rawan dengan nilai 81,14 di Januari 2023 menjadi status rawan dengan angka 65,16 pada Agustus 2023. Sudah ada penurunan potensi daripada kerawanan pemilu yang ada di Jawa Timur. Jadi saya kira itu kan dengan Agustus, dan saya kira dengan situasi yang sekarang boleh dikatakan tidak terlalu mengkhawatirkan ya, karena bagaimanapun juga kalau kita melihat pemilu yang terdahulu itu saat ini justru lebih kondusif. Jadi saya kira kondisi rawan ini tentunya akan menjadi tidak rawan pada saat nanti 1 bulan ke depan atau pada saat penilaian berikutnya. Jadi saya kira ini ada kerja keras daripada Polda Jatim, dan saya mengapresiasi kerja keras Polda Jatim dalam memberikan rasa kondusif terhadap masalah pemilu ini, dan sehingga pemilu ini dapat berlangsung dengan lancar. Tak hanya aparat penegak hukum, peran menjaga perdamaian juga perlu dilakukan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum. Utamanya dalam menjaga tahapan pemilu agar tidak keluar jalur. KPU dan Bawaslu harus meningkatkan koordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye serta tindak pidana pemilu lainnya. Sinergi KPU dan Bawaslu itu memiliki andil untuk mewujudkan pemilu damai dan adil. Tugasnya Bawaslu mencegah terjadinya pelanggaran, bukan mengeksekusi setelah terjadi pelanggaran. Ya, tugas utamanya Bawaslu itu mencegah. Kalau sudah terjadi, ya, itu urusannya berbeda. Tapi upaya akan Bawaslu melakukan upaya pencegahan. Untuk menuju ke sana, tentu Komisioner KPU dengan Bawaslu posisinya punya tupoksi yang berbeda, tapi tujuannya sama, sukses pemilu. Kan begitu. Nah, mudah-mudahan ini saya pikir dengan koordinasi seperti ini kita hanya ingin memastikan juga sebetulnya kaitan dengan pemilu bisa berjalan dengan baik, dengan sukses, dengan lancar, dengan aman, dan menjadi ajang bukan ajang disintegrasi tapi integrasi bangsa. Kemudian juga di sini juga bisa meningkat kaitan dengan ekonomi dan sebagainya pada keterlibatan semuanya, jadi hidup dan menyenangkan. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan sukacita. Artinya, perbedaan yang ada jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merusak keharmonisan bernegara. Oleh karenanya, semua pihak diharapkan mempunyai komitmen untuk mengawal pemilu agar berjalan aman, tertib, berintegritas, dan berkualitas. Sehingga seruan pemilu damai bukan hanya slogan semata. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu telah menemukan sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari masa kampanye pemilu 2024. Serta ada juga 17 tindak pidana pemilu yang sudah diteruskan ke Bareskrim Polri untuk diproses. Dan pemirsa, saksikan informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Baik pemirsa, kembali di TVR 17, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menegaskan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara profesional, transparan, dan diumumkan pada publik hasil dari tindak lanjut pelanggaran tersebut. Pemirsa, selengkapnya berikut liputan rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Ya pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini sedang berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, yang mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilu sudah di depan mata. Lantas bagaimana dari kesiapan pemerintah sendiri untuk menjalani pemilu ini? Dan telah bergabung bersama saya untuk membahasnya salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Mardani Alisera. Pak, bagaimana Pak kesiapan dari distribusi logistik dari pemilu sendiri Pak? Ya, alhamdulillah sebagian besar sudah bisa dijalankan. Surat suara secara umum sudah, kotak suara juga sudah, tetapi memang ada beberapa spot yang agak sulit ya, misal secara geografis atau memang ada hambatan alam, sungai, hujan, dan lain-lain. Nah itu termonitor terus dan kami bersyukur teman-teman KPU dibantu dengan aparat luar biasa bekerja keras. Untuk tindakan apabila terjadi pelanggaran pemilu seperti apa Pak? Hari ini sedang dibahas PKPU terkait perhitungan surat suara termasuk saksi lain-lain. Khusus untuk pelanggaran namanya mendekati pemilu pasti ada banyak, bahasanya gini, kecepatannya kalau tadinya 20 km sekarang 40-60, jalannya sempit, yang jalan banyak, senggol-senggolan ada. Nah, kami coba mengingatkan Bawaslu agar profesional, semua laporan ditindaklanjuti dan transparan. Umumkan kepada publik apa hasil tindak lanjut Bawaslu. Pak, mengenai beberapa dari anggota DPR yang sedang mengikut kontestasi juga sendiri Pak, bagaimana lantas fokus atau komitmen dari DPR sendiri dalam mengawasi jalannya pemilu ini? Kami di Komisi 2 akan selalu turun dan Kemendagri juga selalu kita ajak untuk terlibat menjadi pengawas, tapi yang paling utama pengawasan dari rakyat. Dan kami bahagia karena dengan ada sosial media setiap orang bisa menjadi pengawas pemilu. Contohnya kejadian surat suara yang di Taiwan itu kan harusnya 2-11 Januari. Ini di Desember awal, tengah udah mulai didistribusi. Itu ketahuan karena laporan dari masyarakat. Jadi masyarakat jangan ragu, jangan bimbang, tanya saja di sosial media, nanti akan banyak respon. Siap. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Sukses ya. Iya, siap. Ya pemirsa TVR Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Mardani Alisera, yang mana telah berkoordinasi juga dengan pemerintah untuk memastikan distribusi dari logistik terutama pada daerah 3T atau yang susah dijangkau pemirsa, dan juga memastikan untuk masyarakat untuk tetap mengawasi dari pemilu ini. Saya Vincent Aldi, kembali ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen.
Baik pemirsa, kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bersama rekan kami, Nasya Zudirja. Silakan Nasya. Ya, terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Langsung saja pada berita pertama ini terkait dengan DPR RI tegaskan komitmen mewujudkan pemilu demokratis dan jurdil. Di sini dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda. Ketua DPR Dr. Honoris Causa Puan Maharani tegaskan komitmen DPR RI dalam mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil demi kedaulatan rakyat. Komitmen ini disampaikan Ketua DPR RI dalam pembukaan masa sidang dalam rapat paripurna pada Selasa 16 Januari 2024. Sebagaimana diketahui, kedaulatan berada di tangan rakyat melalui pemilu di mana rakyat memilih presiden serta wakil presiden serta perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah. Pemilu merupakan jalan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat hidup. Lanjut ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI minta pemerintah tinjau ulang rencana kenaikan pajak hiburan ke 40 hingga 75%. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini Komisi 10 DPR RI usulkan kenaikan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75% perlu ditinjau ulang. Indonesia masih berada pada masa transisi pemulihan pasca COVID-19 termasuk sektor pariwisatanya. Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai pemerintah tidak arif jika meningkatkan pemasukan negara lewat pajak saat pelaku industri hiburan sedang berusaha bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi negara. Pemerintah diharuskan untuk libatkan para pelaku industri dalam pembahasan untuk mendapatkan angka rasional. Selain itu, pemerintah diminta tidak sepihak dalam pembahasan penentuan pajak hiburan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI tegaskan komitmen mewujudkan pemilu demokratis dan jurdil, serta DPR RI minta pemerintah tinjau ulang rencana kenaikan pajak hiburan ke 40 hingga 75%. Kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai